Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa semua masyarakat Indonesia, perkenankan kami membacakan pernyataan ulama Aswaja pada Multaqo Ulama Aswaja Malang Raya di kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan ulama pada Multaqo Ulama Aswaja Malang Raya. Tolak IKN, proyek yang berpotensi membangkrutkan negara dan menyengsarakan rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Quran Surat Ali Imran 118. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN telah disahkan menjadi Undang-Undang IKN oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Ditinjau dalam pandangan Islam, pengesahan rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad wakalah atau perwakilan dengan rakyat, sebab rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN. Bila dikaji secara mendalam, Undang-Undang IKN sangat berpotensi membangkrutkan negara dan menyengsarakan rakyat, sebab proyek pembangunan IKN sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Sedangkan sumber pendanaan IKN terbesar berasal dari APBN. Semula dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa proyek IKN tidak akan membebani APBN, di mana porsi pendanaan IKN dari APBN yang semula hanya 19%, tetapi pernyataan tersebut diingkari sehingga porsi pendanaan IKN dari APBN membengkak berlipat menjadi 53,5%. Sementara sumber pemasukan APBN yang terbesar tidak lain diperoleh dari sektor pajak dan hutang. Besarnya hutang dan semakin terbatasnya pemasukan keuangan negara ke dalam APBN serta lesunya kondisi perekonomian saat ini juga akan semakin mempersulit keberlangsungan pendanaan pembangunan IKN, yang hal ini tentu menjadikan IKN berpotensi menjadi proyek mangkrak sebagaimana banyak proyek-proyek pemerintah yang mangkrak saat ini. Inilah potensi-potensi yang akan semakin menyengsarakan rakyat dan menjadikan negara bangkrut, bahkan jatuh dalam cengkraman dan penguasaan negara-negara asing. Sepatutnya pemerintah berkonsentrasi pada penanganan problem yang sifatnya darurat, di antaranya pemulihan ekonomi yang sedang lesu sebagai akibat hutang negara yang sangat besar, korupsi yang menggurita, dibangkrutkannya BUMN, dikuasainya sumber daya alam oleh asing, pandemi COVID-19 dan lain-lain. Bukan malah membuat proyek pemindahan ibu kota negara yang tidak urgen, yang justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi, juga berpotensi menambah jumlah utang luar negeri yang tentu saja akan semakin memperkuat jeratan dan cengkraman tangan-tangan asing.
belum lagi kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, MOU lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam penguasaan asing. Kondisi ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Hal itu terjadi karena tidak lain diterapkannya sistem kapitalisme sekuler dan dikuasainya negeri ini oleh para oligarki. Karenanya kami, para ulama Aswaja Malang Raya, menyatakan secara tegas, pertama, pemindahan ibu kota negara wajib ditolak. Kedua, undang-undang IKN wajib dibatalkan. Yang ketiga, semua elemen bangsa wajib tetap menjaga persatuan agar tidak gampang diadu domba. 4. Menolak diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang menjadi sumber kekacauan, termasuk bercokolnya oligarki dalam pengaturan urusan rakyat di negeri ini. 5. Sejarah kemenangan dan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. 6. Negeri Indonesia ini sungguh akan benar-benar menjadi bangsa yang besar, merdeka, maju, kuat dan jaya hanya dengan Islam. Demikian pernyataan ulama Aswaja Malang Raya dalam Multaqa Ulama Aswaja Malang Raya pada hari ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.